Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, kuliah ke-6, aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan SDM dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat dibangun sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan apakah tersedia sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis itu. Pendekatan analisis aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen lebih menekankan pada proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan pada proses pembangunan bisnis. Sedangkan analisis aspek SDM menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja, baik jenis, mutu, maupun jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis itu. Kesalahan pada analisis kelayakan manajemen dan SDM dapat menyebabkan bisnis tidak bisa dijalankan karena tidak dikelola oleh orang-orang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Tujuan analisis aspek manajemen dan SDM. 1. Menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis. Kedua, menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Ketiga, menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Dan yang keempat, menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Kelima, menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis. Yang keenam, menganalisis struktur organisasi yang cocok untuk menjalankan bisnis. Ketujuh, menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Dan yang kedelapan, menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis tersebut. Perencanaan bisnis. Pelaksanaan pembangunan bisnis harus direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menghambat pembangunan. Penyelesaian pembangunan bisnis yang tidak sesuai dengan jadwal akan menyebabkan pertambahan biaya dan dapat menyebabkan gangguan pada pemasaran karena gagalnya pencapaian target waktu berproduksi. Penjadwalan proyek merupakan hal penting pada perencanaan proyek. Hal ini karena pada penjadwalan proyek terdapat beberapa kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan proyek. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek adalah dengan bagan GANTT dan PERT, Program Evaluation and Review Technique, CPM, dan lain-lain. Ini adalah penjadwalan kegiatan dengan bagan GANTT atau GAN. Kolom pertama adalah nomor urut kegiatan,
kolom kedua adalah macam kegiatan, dan kolom ketiga adalah penjadwalan dengan masa 6 bulan. Bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke-6. Kegiatan perencanaan pembangunan dimulai dari awal bulan pertama dan selesai di pertengahan bulan pertama. Selanjutnya, kegiatan kedua, pengurusan perizinan, dimulai pertengahan bulan pertama dan selesai di pertengahan bulan kedua. Pembangunan gedung rumah makan dimulai dari pertengahan bulan kedua dan selesai akhir bulan keempat. Perekrutan pegawai dimulai pertengahan bulan ketiga dan selesai akhir bulan kelima. Promosi dimulai pertengahan bulan keempat sampai pertengahan bulan keenam. Percobaan akan dimulai pada awal bulan keenam sampai pertengahan bulan keenam. Pembukaan rumah makan dijadwalkan pertengahan bulan keenam sampai akhir bulan keenam. Metode GAN ini adalah metode penjadwalan yang sederhana dan mudah difahami, sehingga banyak sekali dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan proyek. Alur kerja dengan metode PERT. Ini menghitung berapa lama kegiatan pelayanan di rumah makan, dimulai dari buyer menunggu tempat duduk, order makanan, makanan diantar ke meja customer, customer makan, customer ngobrol, selesai makan, bayar, dan keluar dari rumah makan. Ada perhitungan waktu tercepat dan waktu yang paling lambat. Secara rinci sebagai berikut. Buyer menunggu di tempat duduk diperhitungkan waktunya adalah 5 menit. Selanjutnya kegiatan taking order dan diteruskan ke dapur untuk dimasak. Waktu yang paling cepat adalah 5 menit, waktu yang sedang 15 menit, dan waktu yang paling lama 30 menit. Sehingga lanjut kepada kegiatan makanan diantar ke meja customer itu memerlukan waktu 2 menit. Sehingga jumlah waktu diperhitungkan 32 menit karena diperhitungkan waktu yang paling lama sampai pada kegiatan ke-6, yaitu customer mulai makan. Customer makan diperkirakan 30 menit sehingga diperhitungkan selesai customer makan adalah 62 menit. Customer ngobrol setelah makan dan membayar serta keluar diperhitungkan waktu yang paling lama 30 menit, waktu yang cepat adalah 15 menit, sehingga dibutuhkan waktu dari customer menunggu tempat duduk sampai dengan selesai dan keluar rumah makan diperkirakan paling cepat 78 menit dan paling lambat 107 menit. Dari alur kerja ini dapat dilihat kegiatan paling krusial adalah kegiatan taking order untuk diteruskan ke dapur untuk dimasak paling cepat 5 menit, sedang 15 menit, dan paling lama 30 menit. Kegiatan yang paling krusial inilah yang perlu mendapat perhatian untuk di-manage dengan baik. SDM dalam bisnis. Kegiatan perencanaan pembangunan bisnis yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Tenaga kerja pada suatu bisnis memegang peranan yang sangat penting, baik pada bisnis yang padat teknologi maupun bisnis yang padat tenaga kerja. Perbedaannya adalah pada bisnis yang padat teknologi, proporsi tenaga kerja terampil lebih besar dibandingkan proporsi tenaga kerja kasar. Sedangkan pada bisnis yang padat tenaga kerja, proporsi tenaga kerja terampil lebih kecil dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Analisa jabatan.
Analisa jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan berkaitan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan. Kedua analisa jabatan akan berusaha menganalisis seluk-beluk pekerjaan. Ketiga analisa ini berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan berikut. Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Bagaimana menjalankan pekerjaan? Mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan? Deskripsi pekerjaan. What is expected in the job? Apa yang diharapkan dari pekerjaan itu? Daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan yang dituntut suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan. State the qualification and experience that is required in the job. Menyatakan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen bagian dan posisi-posisi di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan peran formal, prosedur, mekanisme pengawasan, kewenangan, dan proses pengumpulan kebijakan. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik dibanding tanpa adanya pembagian tugas kerja. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan pekerjaan yang sama. Struktur demikian cocok diterapkan pada organisasi yang masih kecil dengan sumber daya terbatas dan lini produk yang dihasilkan tidak banyak. Misalnya di bawah direktur itu ada jabatan divisi marketing, divisi produksi, divisi SDM, divisi keuangan seperti gambar di bawah ini. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Struktur organisasi ini cocok diterapkan jika organisasi tersebut memproduksi lini produk yang banyak. Misalnya di bawah direktur ada jabatan divisi Avanza, divisi Innova, divisi Sedan, divisi Niaga, dan lain-lain. Ini ada bagian organisasi di bawah ini. Struktur organisasi metrik. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Pada struktur organisasi ini, seseorang dalam organisasi memiliki dua posisi, baik posisi pada fungsi maupun posisi pada produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Struktur organisasi metrik ini cocok untuk organisasi yang kompleks. Ini ada gambar struktur organisasi metrik
yang gabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional. Organisasi dipimpin oleh direktur, di bawahnya adalah kepala divisi Avanza, divisi Innova, divisi Sedan, divisi Niaga. Di bawah divisi Avanza ada bagian SDM, bagian keuangan, bagian produksi, bagian marketing. Begitu juga di divisi Innova, divisi Sedan, divisi Niaga, dan seterusnya. Demikianlah kuliah studi kelayakan bisnis untuk kuliah ke-6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.